Bukan Oasis, bukan Blur, ataupun Pulp. Band ini juga bukan dari Manchester ataupun Liverpool, tapi dari York, yang justru mencuri perhatian lewat gaya yang melodius dan penuh semangat. Mereka adalah Seed Seven. Ya, kembali lagi bersama Warta Musik. Kali ini kita akan membahas salah satu band Britpop, yaitu Seed Seven. Seed Seven terbentuk pada 1990 di kota York, Inggris. Formasi awal Seed Seven, Rick Wheater pada vokalis, Joe Johnson pada gitar, Tom Gladwin pada basis, Alan Leach pada drum. Tahun 1993 Joe Johnson keluar dengan alasan perbedaan arah musikal dan dinamika band. Lalu Paul Banks masuk sebagai gitaris utama dan ikut serta dalam masa kejayaan band di era Britpop. Namun pada tahun 99, Paul Banks keluar dengan alasan ingin fokus ke proyek pribadi dan Joe Johnson kembali ke band. Alan Leach pada 2017 lalu diganti oleh Rob Maxfield. Formasi terkini yaitu adalah Rick Wheater, Tom Gladwin, Joe Johnson, Fraser Smith, dan Rob Maxfield. Nama Seed Seven diambil dari sebuah gudang kereta api atau Seed yang diberi nomor 7. Nama ini dipilih karena terdengar unik dan mudah diingat, sekaligus mempresentasikan akar band yang berasal dari lingkungan pekerja. Awalnya, mereka banyak tampil di gigs kecil di York dan sekitarnya. Membangun basis penggemar yang loyal, musik mereka memiliki ciri khas pada gitar yang kuat, vokal ekspresif, dan semangat khas anak muda Inggris saat itu. Tanpa banyak gimmick, mereka fokus pada lagu yang mewakili perasaan pendengar pemuda yang saat itu galau, semangat, dan pencarian jati diri. Setelah membangun nama lewat gigs di kota York, Seed Seven akhirnya menandatangani kontrak dengan label besar yaitu Polydor Records. Pada tahun 94, mereka merilis debut albumnya yang berjudul Changever. Album ini menyuguhkan kombinasi rock khas Inggris dengan sentuhan lirik yang akrab bagi anak muda. Lagu-lagu seperti Dolphin, Speakeasy, Ocean Pie mulai masuk tangga lagu Inggris dan membawa nama mereka ke permukaan. Namun, puncak kesuksesan datang 2 tahun kemudian, tepatnya tahun 96, lewat album kedua mereka yaitu A Maximum High. Album ini benar-benar mengangkat nama Seed Seven ke level berikutnya. Mereka merilis banyak hits seperti Going for Gold, Getting Better. Album ini menembus posisi 8 di UK Album Chart, dan 5 singlenya berhasil masuk ke top 40 saat itu. Walau tidak sebesar Oasis dan Blur, Seed Seven justru punya kekuatan di penggemar garis keras, terutama di luar kota besar. Penampilan live mereka jadi salah satu yang paling dinanti. Rick Wheater yang flamboyan dan chemistry antar personil bikin panggung mereka selalu hidup. Di tengah persaingan ketat band Britpop, Seed Seven jadi band terasa lebih personal. Mereka bukan bintang utama, tapi justru itu yang bikin mereka istimewa. Setelah kesuksesan besar di album A Maximum High, Seed Seven kembali ke studio dan merilis album ketiga mereka yaitu Let It Ride di tahun 98. Meski tidak fenomenal album sebelumnya, album ini tetap mendapatkan sambutan positif dari para fans. Britpop mulai kehilangan taji di akhir tahun 90-an. Pada tahun 2001, Seed Seven merilis album keempat, Truth Be Told. Sayangnya, album ini tak mendapat banyak perhatian dan hubungan dengan label pun mulai merenggang. Akhirnya, tahun 2003, setelah lebih dari 1 dekade bersama, Seed Seven memutuskan untuk bubar. Namun, ini bukan akhir dari cerita mereka. 4 tahun setelah bubar, tepatnya tahun 2007, Seed Seven mengumumkan kabar bahagia. Mereka reuni dengan formasi klasik termasuk Paul Banks. Tur ini mendapatkan sambutan luar biasa dari fans lama dan bahkan menarik pendengar baru yang mengenal Britpop lewat internet nostalgia 90-an. Setelah 20 tahun sejak album terakhir dengan Paul Banks, mereka merilis album baru berjudul Instant Pleasure pada tahun 2017. Album ini masuk ke top 10 UK Album Chart dan dipuji karena tetap terdengar segar tanpa kehilangan ciri khas Seed Seven. Beberapa lagu yang menonjol antara lain Room in My House dan It's Not Easy. Mereka membuktikan bahwa Seed Seven bukan sekedar band nostalgia, tapi juga band yang masih relevan. Dari ketenaran, kehilangan arah,
hingga bangkit kembali. Perjalanan SEAD Seven adalah contoh nyata ketahanan sebuah band. Mereka mungkin bukan headline di setiap festival besar, tapi mereka adalah pahlawan yang dicintai penggemar sejati. Dan seperti yang pernah mereka nyanyikan, Going for Gold, mereka tidak pernah berhenti mencoba. Kalau kamu suka konten ini, jangan lupa like, subscribe, dan komentar. Tulis band Britpop favoritmu. Nanti akan kita buatkan konten spesialnya. Sampai jumpa pada video selanjutnya.